Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kami akan menjelaskan mengenai bab piutang. Saya sebagai voice over Wulan Sapitri dan teman saya sebagai editor yaitu Sumita Aliades. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenal piutang, pengakuan piutang mula-mula, taksiran jumlah kerugian piutang, mencari dana dengan piutang. Definisi piutang. Mas'ud Mahfud 1999 adalah klaim terhadap pihak lain agar pihak lain tersebut membayar sejumlah uang atau jasa dalam waktu paling lama 1 tahun atau 1 periode akuntansi jika periode akuntansi tersebut lebih lama dari 1 tahun. Klasifikasi piutang menurut IAI dalam PSAK nomor 9 paragraf 07E. Piutang usaha, piutang lain-lain. Piutang usaha merupakan piutang akibat penjualan hasil bidang usaha utama perusahaan. Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak berasal dari bidang usaha utama perusahaan seperti piutang bunga, piutang dividen, uang muka pegawai, uang muka perusahaan cabang. Pengakuan piutang mula-mula. Ada 3 cara melakukan pengakuan penjualan yang berpengaruh terhadap pengakuan jumlah piutang mula-mula. Yaitu pertama, metode kotor. Mengakui jumlah piutang sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh potongan yang akan diberikan. 2. Metode bersih. Mengakui jumlah piutang setelah dikurangi potongan penjualan. 3. Metode cadangan. Mengakui jumlah piutang sebesar jumlah sebelum dikurangi potongan. Contohnya, pada tanggal 1 Januari PT Kesuma melakukan penjualan secara kredit 2/10 N/30 sebesar Rp1.000.000, kemudian menerima pelunasan pada 7 Januari. Bagaimanakah jurnal yang harus dibuat apabila digunakan ketiga metode sebelumnya? Jawabannya, metode kotor. 1. Saat penjualan, piutang dagang Rp1.000.000, penjualan Rp1.000.000. 2. Saat penerimaan piutang, kas Rp980.000, potongan penjualan Rp20.000, piutang dagang Rp1.000.000. Rp1.000.000 dikurangi 2% dikali Rp1.000.000. Metode bersih. 1. Saat penjualan, piutang dagang Rp980.000, penjualan Rp980.000. 2. Saat penerimaan piutang, kas Rp980.000, piutang dagang Rp980.000. Rp1.000.000 dikurangi 2% dikali Rp1.000.000. Metode cadangan. 1. Saat penjualan, piutang dagang Rp1.000.000, penjualan Rp980.000, cadangan potongan penjualan Rp20.000. 2. Saat penerimaan piutang, kas Rp980.000, cadangan potongan penjualan Rp20.000, piutang dagang Rp980.000, Rp1.000.000 dikurangi 2% dikali Rp1.000.000. Taksiran jumlah kerugian piutang. Jumlah piutang yang disajikan dalam neraca hendaknya menunjukkan jumlah bersih yang diperkirakan dapat direalisir, net realizable value. Untuk itu harus dilakukan prediksi terhadap jumlah piutang yang mungkin tidak akan tertagih. Piutang yang tidak tertagih diakui sebagai kerugian piutang. Untuk menentukan besar piutang, wajar perlu dibentuk cadangan penghapusan piutang. Ada 3 cara untuk menaksir besarnya cadangan penghapusan piutang. Menggunakan analisis umur piutang, aging schedule, taksiran dari saldo akhir piutang di neraca, taksiran dari jumlah penjualan kredit selama 1 periode. Contoh, pada buku besar PD Nusantara tanggal 31 Desember 2011 terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang, saldo debit 2 juta rupiah. Rincian nama debitur sebagai berikut. Nama debitur Toko Mataram dengan jumlah 61 juta rupiah, tanggal jatuh tempo 15 November 2011. Toko Tamrin 64 juta rupiah, 10 Oktober 2011. Toko Damai 63 juta rupiah, 25 Desember 2011. Toko Lancar 62 juta rupiah, 4 Januari 2011. Persentase kerugian piutang ditetapkan sebagai berikut.
kelompok piutang beserta persentase kerugiannya. Belum jatuh tempo 2%, lewat jatuh tempo 1-30 hari 5%, lewat jatuh tempo 31-60 hari 10%, lewat jatuh tempo 61-90 hari 15%, lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari 20%. Salah satu contoh untuk membuat analisis umur piutang. Di sini ada contohnya. Ketika belum jatuh tempo dan lewat jatuh tempo. Dan kemudian ketika dihitung beban kerugian piutang tahun 2011, terdapat kelompok piutangnya dalam hitungan hari serta jumlah piutang, kerugian piutangnya, dan beban kerugian piutangnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka besarnya cadangan kerugian piutang yaitu taksiran kerugian piutang 29.490.000, cadangan kerugian piutang 2 juta, kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2011 yaitu 29 juta dikurangi 2 juta, 27.490.000. Jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2011, beban kerugian piutang 27.480, cadangan kerugian piutang 27.490. Contohnya lagi, pada buku besar PD Ingin Jaya tanggal 31 Desember 2021 terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang 2 juta, penjualan 1.500.000. Taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 0,5% dari total penjualan. Berapa taksiran kerugian piutang? Jawabannya, berdasarkan data tersebut, besar taksiran kerugian piutang yaitu 0,5% dikali 1.500.000 sama dengan 7.500.000. Jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember 2021, jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Beban kerugian piutang 7.500.000, cadangan kerugian piutang 7.500.000. Contoh selanjutnya, pada buku besar PD Ingin Jaya tanggal 31 Desember 2021 terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang 2 juta. Taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutang 31 Desember 2021. Berdasarkan data tersebut, besarnya cadangan kerugian piutang yaitu taksiran kerugian 2% dikali 250 juta, 5 juta, saldo kredit akun cadangan kerugian sama dengan 2 juta, jadi kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2021 yaitu 5 juta dikurangi 2 juta sama dengan 3 juta. Jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2021 adalah beban kerugian piutang 3 juta, cadangan kerugian piutang 3 juta. Mencari dana dengan piutang. Apabila perusahaan ingin mengkonversi piutang menjadi kas sebelum piutang tersebut jatuh tempo atau belum dibayar oleh debitur, maka ada 3 cara yang dapat dilakukan. 1. Menjaminkan piutang assignment. 2. Menjual piutang factoring. 3. Menggadaikan piutang pledging.
Contoh, pada tanggal 1 Desember 2004, perusahaan Gadis Kembar menjaminkan piutang sebesar 1.500.000 dengan memperoleh pinjaman bank CBA sebesar 800.000, bunga 6% per tahun dari saldo akhir tahun utang berjalan, beban biaya 10.000. Jawabannya, jurnal 1 Desember 2004, kas 790.000, biaya pinjaman 10.000, utang atas jaminan piutang 800.000, piutang dijaminkan 1.500.000, piutang 1.500.000. Pada tanggal 30 Desember 2004, piutang dibayar ke perusahaan 600.000, perusahaan membayarkan ke bank ditambah bunga 30 Desember 2004, kas 600.000, piutang dijaminkan 600.000, utang atas jaminan piutang 600, biaya bunga 40.000, kas 660, biaya bunga 800 dikali 6% dikali 1 bulan 40.000. Contoh selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2019, PT Sius menjual piutang sebesar 1 juta rupiah kepada Bank Gem. Bank Gem membayar 800.000 dengan diskon 5%, sedangkan 200.000 ditentukan sebagai cadangan kemungkinan retur penjualan dan penghapusan piutang. Jawabannya, jurnal 1 Desember 2019, kas 760.000, biaya penjualan piutang 40.000, piutang pada Bank Gem 200.000, piutang sama dengan 1 juta. 5% dikali 800.000 sama dengan 40.000. 800.000 diambil 40.000 sama dengan 760.000. Apabila timbul pengembalian barang oleh debitur 50.000 dan penghapusan piutang karena tidak tertagih 60.000, maka jurnalnya retur penjualan 50.000, cadangan kerugian piutang 60.000, piutang pada Bank Gem 110.000. Apabila seluruh piutang yang ditagih oleh Bank Gem sudah lunas, maka sisanya menjadi hak perusahaan. Dicatat sebagai berikut: piutang atau kas 90.000, piutang pada Gem 90.000, 1 juta dikurangi 50.000 ditambah 60.000 ditambah 800.000 sama dengan 90.000. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.